Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, walaupun saat ini kita masih belum bisa untuk beribadah di dalam gereja, tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu di rumah masing-masing bersama dengan keluarga mengadakan persekutuan yang indah di dalam keluarga masing-masing. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Terlebih khusus kita akan datang semeja dengan Tuhan, persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, supaya seluruh kehidupan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu di rumah boleh mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita nanti masuk dalam perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai, kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu buat pagi hari ini. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang kepadamu. Sebelum kami menikmati semeja dengan Engkau, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Dan kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus hadir di setiap rumah-rumah jemaat Tuhan yang ada, memberkati setiap mereka yang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
firman-Mu, dan berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang tidak tinggal diam untuk merampas kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati, kami mau teguh, kami mau tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau keluar dari kehidupan kami anak-anak Tuhan, dan biarlah firman itu penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi hari ini Minggu 10 Mei 2020, kita ada dalam ibadah kita kepada Tuhan. Oleh karena situasi masih belum memungkinkan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan masih beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga untuk kita dapat memuliakan Tuhan. Dalam jam ibadah kita setiap Minggu pagi jam 7 pagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kembali memahami, belajar mengerti rencana Tuhan, maksud Tuhan yang indah melalui kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persiapkan untuk kita diisi dengan roti kehidupan, itulah firman Tuhan. Dan kemudian sebentar Bapak Ibu persiapkan perjamuan Tuhan, baik itu roti maupun anggur. Persiapkan untuk sebentar kita akan semeja dengan Tuhan. Ya, pada hari ini kita semeja dengan Tuhan dalam perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Baik, buka Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kitab 1 Samuel pasal 22. Kitab 1 Samuel 22 ayat yang ke-23. Perhatikan baik-baik, 1 Samuel 22 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawamu. Di dekatku engkau aman. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui ayat ini, melalui kalimat dalam ayat ini, saya ingin garis bawahi, menekankan kalimat pertama, kalimat awal, dan kalimat yang terakhir saya gabungkan. Itu akan menjadi titik tolak, menjadi inti kita untuk kita melihat apa maunya Tuhan, rencana Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Dalam kalimat yang pertama, tinggallah padaku, janganlah takut. Langsung ke kalimat terakhir, di dekatku engkau aman. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalimat di dalam ayat ini adalah merupakan perkataan Daud kepada seorang yang bernama Abiatar, adalah anak dari seorang imam. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, untuk lebih jelas, untuk lebih mengerti dasar daripada ayat ini, dasar daripada apa yang Daud katakan, sampaikan kepada Abiatar. Saudara, kita coba melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya. Pasal sebelumnya kita coba tarik mulai dari pasal 16. Bapak Ibu coba perhatikan, dengarkan baik-baik, kita tidak akan baca, tetapi untuk dapat melihat sampai kepada ayat ini, apa yang Daud sampaikan, katakan kepada Abiatar, kita lihat runutnya dulu. Dalam pasal 16 kita ketahui secara garis besar dan secara inti dikisahkan bagaimana Daud
diurapi menjadi raja. Itu dalam pasal 16, 1 Samuel 22 pasal 16. Kemudian dalam pasal yang ke-17 kita melihat satu kisah yang begitu indah, bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Jadi sekali lagi pasal 16, Daud diurapi menjadi raja. Secara inti dari kisah itu. Pasal 17, secara inti dari kisah itu, Daud mengalahkan Goliat. Kemudian di dalam pasal 18, setelah Daud mengalahkan Goliat, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, maka timbullah satu kebencian dari Raja Saul pada waktu itu. Timbullah satu kebencian dari Raja Saul terhadap Daud, dan Saul mengejar Daud untuk dibunuh. Itu dalam pasal 18. Saul mengejar Daud untuk dibunuh. Kemudian dalam pasal 19 dan seterusnya, pasal 19 dan seterusnya, kita melihat bagaimana Daud melarikan diri dari ancaman Saul. Daud melarikan diri ancaman Saul dan Daud bersembunyi di beberapa tempat. Itu kita lihat dari pasal 19, 20, 21 dan 22. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam pengejarannya terhadap Daud, kita datang di dalam pasal 22, ayat-ayat yang terakhir ini. Ya, di dalam pasal 22 ini, dalam pengejarannya terhadap Daud, maka kita melihat Saul membunuh imam-imam beserta dengan keluarganya. Dalam ayat yang ke-18 dari pasal 22, 1 Samuel 22 ini, pasal yang ke-18 dikatakan, lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Dalam pengejarannya, kita melihat Saul membunuh imam-imam dan keluarganya sebanyak 85 orang hari itu, saat itu. Dalam ayat 18. Lalu dalam ayat 19, Saul membunuh seluruh penduduk kota Nob, yang adalah merupakan kota dari imam-imam itu. Seluruh penduduk kota Nob, tidak ada yang ketinggalan, laki, perempuan, anak-anak, sampai kepada bayi-bayi, bahkan sampai kepada ternak. Sampai kepada ternak. Dalam ayat 19 dibunuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memasuki ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22, sebelum datang kepada ayat 23, ada seorang, dia lolos dari pengejaran Daud. Ada seorang anak dari seorang imam, dia lolos. Itulah yang bernama Abiatar, lolos dari pengejaran Saul. Dan Abiatar ini, yang lolos ini, dia lari dan datang kepada Daud. Dia lari datang kepada Daud, menceritakan kepada Daud apa yang sudah terjadi, semua yang sudah terjadi. Dan akhirnya kita melihat Abiatar menjadi pengikut Daud. Sekali lagi dalam ayat 20 sampai 22, dia cerita semua kepada Daud, dan akhirnya Abiatar menjadi pengikut Daud. Nah, datanglah kepada ayat 23 yang baru kita baca. Lalu Daud menyampaikan ucapan ini. Daud menyampaikan ucapan ini kepada Abiatar. Sekali lagi dalam ayat 23, perhatikan. Tinggallah padaku, jangan takut,
di dekatku engkau aman. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kasih Tuhan. Sekarang buat kita, apa pemahaman dan arti rohani dari kisah ini, dari cerita ini, dan ayat pokok yang kita baca tadi? Apa pemahaman dan arti rohaninya? Nah, inilah yang ingin coba sama-sama kita lihat. Inilah yang coba sama-sama kita perhatikan. Saudara-saudara, kita melihat 3 orang yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, untuk coba kita melihat pemahaman dan pengertiannya secara rohani. Daud adalah merupakan bayangan, gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Saul adalah merupakan bayangan atau gambaran dari iblis, setan, dari kuasa kegelapan. Yang saudara melihat perbuatan Saul terakhir setelah roh Tuhan undur dari dia, dan setelah Daud dia bergabung dengan dukun-dukun, dengan para petenung. Setelah Saul dia bergabung dengan dukun para petenung. Saul dikuasai oleh kuasa kegelapan. Saul dikuasai oleh iblis. Dan itulah gambarannya di dalam kisah ini. Saul adalah gambaran daripada iblis, kuasa kegelapan, roh jahat. Lalu Abiatar adalah merupakan gambaran, bayangan berbicara tentang anak-anak Tuhan, tentang orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara, kita melihat 3 gambaran ini dari 3 sosok ini, sosok pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana tindakan dan perbuatan Saul tersebut, saya ulangi, sebagaimana tindakan dan perbuatan Saul tersebut, kita melihat demikian juga tindakan iblis, tindakan setan, tindakan kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman ini. Bagaimana iblis, setan, kuasa kegelapan terus berupaya, bekerja keras untuk menipu, mengancam, menghasut, mengacau, bahkan membinasakan umat Tuhan. Ya, kita melihat keadaan itu, situasi. Iblis berupaya keras, bekerja keras. Dia mau mengancam, dia mau menghasut, dia mau menipu, dia mau ngancam, dia mau membinasakan umat Tuhan. Ayat yang sudah terkenal kita sering baca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya, 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Bagaimana iblis itu dia berjalan keliling, ya, berjalan keliling non-stop. Saya seringkali katakan 24 jam. Terus pagi, siang, sore, malam dia keliling, mencari mangsa, mencari mereka-mereka yang dapat ditelannya. Dan digambarkan iblis yang berjalan keliling, yang ingin mengacau, mengancam, menghasut, membinasakan. Digambarkan, perhatikan, saya petik kalimat yang berkata di situ, bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Nah, bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Saudara bayangkan kalau singa lagi mengaum-ngaum, itu tandanya apa? Dia sedang kelaparan hebat, dia sedang cari mangsa. Siapa yang mau dimakan? Bahkan dikatakan di situ dia cari mangsa untuk dapat ditelan. Saya sering katakan, saudara-saudara, perhatikan baik-baik kalimat ini. Ya, iblis berjalan keliling mencari mangsa untuk mengancam, untuk menghasut, untuk membunuh. Dia mencari mangsa untuk ditelan, bukan lagi dikunyah. Ya, kalau dikunyah itu masih ada makan waktu, tapi ini ditelan langsung. Perhatikan, bagaikan singa yang mengaum. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara jemaat, melalui ayat pokok tadi
dalam pasal 22 1 Samuel ayat yang ke-23. Kita petik satu hikmah di situ. Kita petik satu pembelajaran di situ buat kita sekarang dalam pengiringan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dalam pengiringan iman kepada Tuhan Yesus, mari di akhir zaman, di hari-hari terakhir ini, bagaimana Saul rohani pun sedang bergentayangan mencari mangsa, mencari musuh untuk diterkam. Mari biarlah kita semakin kuat, semakin kokoh menghadapi berbagai macam ancaman, aniaya, kepahitan, kepedihan, kesukaran, kesulitan yang ada di depan kita dan yang akan kita alami. Mari kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam iman kepada Yesus. Jauh-jauh waktu firman Tuhan sudah mengingatkan kita dalam hal ini. Ya, firman Tuhan sudah mengingatkan kita di dalam hal ini. Saya ingin saudara coba melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Perhatikan, kita sudah diingatkan dalam hal ini. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihatkan mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan, nah ini yang perlu perhatikan, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kepada jemaat yang ada di Antiokhia, Paulus dan Barnabas mengingatkan supaya mereka tetap bertekun dalam iman, karena bagaimanapun juga, mau tidak mau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk masuk di dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kita harus menghadapinya, apa yang iblis sedang lakukan hari-hari ini. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga juga, kepada salah seorang muridnya, 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12, diingatkan juga 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12 berkata, 2 Timotius 3:12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Setiap orang yang hidup beribadah kepada Tuhan akan menderita. Untuk masuk dalam kerajaan surga kita tidak bisa lepas dari itu. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, ya, ayat-ayat ini bukan untuk menakut-nakuti kita. Jangan berpikir ayat-ayat ini menakut-nakuti kita. Kita tidak perlu takut, kita cuma diingatkan. Ya, justru melalui peringatan ini, saudara-saudara, mengingatkan kepada kita supaya kita semakin waspada. Semakin waspada. Jangan sampai kita kena. Jangan sampai kita masuk dalam situasi ini. Jangan sampai kita kena ancaman ini. Haleluya, waspada. Dan semakin taat, patuh, setia. Nah, saya ulangi lagi TPS itu. Semakin taat, patuh, setia, dan tetap kuat dalam iman. Tetap kuat dalam iman. Dalam Roma pasal yang ke-12, saudara-saudara, dari 2 ayat yang mengingatkan kita tentang apa yang harus kita hadapi dari pekerjaan iblis yang begitu hebat itu. Saudara-saudara, bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru kita harus waspada. Di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan,
sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Sabar dalam kesesakan. Nah, kesesakan itulah penderitaan aniaya yang harus kita hadapi. Nah, dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, lanjutan dari ayat yang ke-8 tadi, bagaimana iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dia cari siapa yang dapat ditelannya. Nah, perhatikan ayat yang 9 dan 10. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat 9 dan 10 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya. Tidak perlu takut. Dalam ayat 9 dikatakan lawan dengan iman yang teguh. Lawan. Kita tidak perlu takut dengan ancaman iblis. Lawan dengan iman yang teguh. Iman itu dia bergerak maju. Apapun yang ada di hadapan kita, maju. Bahkan dalam ayat yang ke-10, saudara-saudara, dia bagaimana Allah sumber segala kasih karunia memanggil kita kepada kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, dikatakan kita dilengkapi, kita diteguhkan, kita dikuatkan, dan kita dikokohkan. Haleluya. Untuk kita tetap kuat apapun yang harus kita hadapi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kembali lagi kepada ayat pokok tadi. Sebagaimana perkataan Daud kepada Abiatar. Sebagaimana perkataan Daud kepada Abiatar dalam ayat pokok itu, maka demikian juga pesan Yesus. Daud adalah gambaran Yesus, Abiatar adalah gambaran kita. Pesan Yesus kepada kita untuk jangan takut dengan kesukaran, jangan takut dengan kesulitan yang dihadapi dan dialami. Daud rohani itulah Tuhan Yesus. Saul rohani itulah iblis setan yang mau mengancam, membinasakan. Tetapi Daud rohani itulah Yesus mengajak kita untuk selalu tinggal dan dekat dengan Dia. Haleluya. Tinggallah padaku, jangan takut. Ini ucapan Yesus juga buat saudara dan saya. Di dekatku engkau aman. Gambaran yang Yesus berikan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 mengenai pokok anggur itu. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, saudara-saudara, apa yang Yesus gambarkan dari pokok anggur yang benar itu kita perhatikan dalam ayat yang keempat bagian A. Yohanes 15 ayat bagian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam. Nah, apa yang kita alami kalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita? Apa yang kita alami? Ayat yang kelima bagian B, kalimat yang di tengah, ayat yang kelima. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Apa artinya berbuah banyak? Itulah kita alami pertolongan, kuasa, mujizat, berkat-berkat Tuhan. Itulah kita alami rasa aman di dalam Tuhan. Dia berbuah banyak, berbuah banyak. Tinggal di dalam aku. Kata tinggal itu artinya bagaimana kita menyatu. Kata tinggal itu artinya bagaimana kita melekat. Tinggal di dalam Yesus, menyatu dengan Yesus. Tinggal di dalam Yesus, melekat dengan Yesus. Melekat dengan Yesus. Nah, puji Tuhan. Kemudian saudara, perhatikan kalimat yang berkata, kalimat terakhir dari ayat 23, 1 Samuel 22-23. Perhatikan kalimat terakhir.
Di dekatku engkau aman. Di dekatku engkau aman. Saudara sekalian, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melihat ada jaminan keamanan di dalam Yesus. Jaminan keamanan di dalam Daud rohani. Sebagai abiatar akhir zaman, mari jangan kita lari, jangan kita jauh. Di dekatku engkau aman. Jaminan keamanan. Aman itu adalah rasa tenteram. Aman itu adalah rasa damai. Aman itu dia berbicara sejahtera. Aman itu juga berbicara sukacita, rasa tenteram. Saudara-saudara, Amsal Sulaiman, Amsal pasalnya yang pertama, saudara-saudara, berbicara tentang aman ini. Dalam kitab Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-33. Amsal 1 ayatnya yang ke-33, dia berkata, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Haleluya. Siapa mendengarkan aku, mendengarkan Yesus, mendengarkan firman, tinggal di dalam Yesus, ia tinggal aman. Dia terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Puji Tuhan. 1 Tawarikh pasalnya yang ke-22. 1 Tawarikh pasalnya yang ke-22. Saudara-saudara, di sana pun ada satu kisah yang begitu indah, dan firman Tuhan memberikan satu jaminan. 1 Tawarikh pasal 22 ayat yang ke-18. 1 Tawarikh pasal 22 ayat yang ke-18. Kalimat yang pertama saja. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Tuhan mengaruniakan keamanan ke segala penjuru, dimanapun kita berada. Kalau kita dekat, menyatu, melekat, haleluya, tinggal di dalam Yesus, dimanapun kita berada, ada jaminan keamanan. Di luar Yesus, jauh dari Yesus, tidak ada jaminan keamanan. Bahkan dalam Mazmur 73:27 di sana dikatakan, kalau kita jauh akan binasa. Barang siapa yang jauh akan binasa. Sebagai contoh, saudara-saudara, dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 30 dan seterusnya. Kita tidak usah membaca, sudah perhatikan saja Lukas pasal 10 ayat 30. Seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Apa jadinya? Yesus memberikan satu gambaran. Dari Yerusalem ke Yeriko, apa jadinya? Di tengah jalan dia dicegat penyamun. Dicegat penyamun, dirampok, disiksa, dianiaya. Dan akibatnya dikatakan, saudara-saudara, dibiarkan setengah mati. Apa artinya setengah mati? Hidup kagak, mati kagak. Setengah mati. Menderita dia. Dibiarkan setengah mati setelah dia. Karena dia meninggalkan Yerusalem. Yerusalem terdiri dari dua kata, Yireh dan Shalem. Yireh itu adalah Yehova Yireh, artinya Allah mengadakan. Shalem atau Shalom itu berbicara damai, berbicara sejahtera. Jadi kota Yerusalem, jadi Yerusalem itu adalah berbicara bagaimana Allah mengadakan damai, Allah mengadakan ketenteraman, Allah mengadakan keamanan. Itu Yerusalem. Yireh, Yehova Yireh, Allah mengadakan. Shalom, Shalom, damai sejahtera, Allah mengadakan. Sedangkan Yeriko adalah bicara dunia, hal-hal yang bertentangan, yang Allah tidak suka, bertentangan dengan firman. Dan orang ini dia turun, dia tinggalkan Yerusalem, dia tinggalkan Tuhan.
setengah mati. Contoh yang kedua, Lukas pasal 15. Mulai ayat yang ke-14, anak yang terhilang. Apa yang terjadi? Sedang dia menghabiskan, memboroskan semuanya, maka dikatakan dia menjadi melarat. Nah, setengah mati melarat. Saudara tahu apa arti melarat? Mari Bapak Ibu sekalian, jangan jauh, jangan lari dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, dekatlah kepada Allah. Dekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Allah mendekat kepada kita. Puji Tuhan. Saya tutup Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak. Dalam takut akan Tuhan, dalam dekat kepada Tuhan, taat, patuh, setia kepada Tuhan, haleluya, ada keamanan. Ya, saudara-saudara, dalam takut akan Tuhan, perhatikan saudara-saudara, ya, ada ketenteraman yang besar, tentram, ya, bahkan perlindungan. Puji Tuhan. Saya teringat Keluaran 14, waktu bangsa Israel baru keluar dari negeri Mesir, menghadapi laut Kosong, laut Tiberau, tidak ada jalan keluar, buntu, belakang, Firaun mengejar, kanan kiri tebing curam, depan laut, mereka bersungut-sungut, mereka mengomel. Tapi Tuhan katakan kepada Musa, setelah Musa berseru berdoa, ya, saudara-saudara, jangan takut. Lihatlah pertolongan besar yang Tuhan adakan kepadamu pada hari ini. Pertolongan besar yang Tuhan adakan pada hari ini. Engkau tidak akan melihat lagi tentara Mesir. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, yakinkan pertolongan Tuhan. Pada hari ini pun Tuhan mengadakan pekerjaan yang besar buat saudara dan saya. Kalau hari ini saudara datang bawa hidup saudara dekat, melekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, kita alami jaminan keamanan. Tinggallah padaku, jangan takut, di dekatku engkau aman. Puji Tuhan, di dekat Tuhan kita aman. Menghadapi situasi yang hari-hari ini saudara-saudara sudah mulai begitu menyulitkan, ya, banyak yang sudah merasa putus asa. Mari saudara-saudara tetap melihat kebesaran Tuhan, tetap tinggal di dalam Yesus, ada rasa aman. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita akan semeja dengan Tuhan, kita akan semeja dengan Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Karya salib itu, ya, juga menjamin keamanan buat saudara dan saya. Karya salib itu menjamin keamanan, dan kita tidak perlu takut. Haleluya. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan kita hadapi dan alami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, persiapkan roti dan anggur, ya, yang sudah saudara siapkan itu, dan kita akan semeja dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita nyanyi itu nyanyian, lingkupiku, haleluya, dengan kuasa-Mu lingkupiku, haleluya. Kita mohon lingkupan Tuhan, lindungan Tuhan buat kita, supaya di situ kita akan merasa aman. Siapkan roti dan anggur itu, kita nyanyi dulu nyanyian ini, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, lingkupiku, puji Tuhan, haleluya, haleluya.
dengan kuasa. Balik lagi ke atas, lingkupiku. Haleluya. Datang di dalam doa, datang di dalam persekutuan hubungan saudara dengan Tuhan pagi hari ini. Biar dia lingkupi saudara, biar dia naungi saudara. Haleluya. Perhatikan pesan tinggal padaku, jangan takut. Di dekatku engkau aman. Oh, takkan angkat roti ini, pandang salib John. Haleluya. Lihat kebesaran kuasa Tuhan. Angkat roti yang ada pada saudara. Ada hubungan dengan Tuhan. Pandang salib Yesus. Haleluya. Dengar firman Allah sebelum kita memakan roti. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang adalah tubuh Tuhan. Pecah, hancur di atas kayu salib di Bukit Golgota. Melalui tubuh yang pecah dan hancur, ada bilur, ada luka yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesembuhan dari segala penyakit apapun. Ada bilur dalam. Haleluya. Dengan iman kita akan makan roti yang adalah tubuh Tuhan. Dengan iman, haleluya, kita berucap bersama-sama, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan bersama, haleluya. Haleluya. Kita
Kita pegang cawan anggur ini, puji Tuhan, dan kita dengar firman Allah. Pegang cawan anggur, dengar firman Allah, kita angkat cawan anggur. Demikian juga ia mengambil cawan anggur sesudah makan dan berkata, cawan anggur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kalian meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Cawan anggur adalah darah Yesus, mengalir mengucur di atas kayu salib. Darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tidak bernoda itu. Darah ini yang sudah membenarkan saudara, mengampuni kita, menyucikan kita. Haleluya, haleluya. Melalui darah ini kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Dengan pengucapan syukur, haleluya. Dengan iman, kita akan minum anggur dari cawan anggur ini. Haleluya. Kita berucap kembali bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum bersama dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah semeja dengan Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu. Haleluya. 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 Kami aman di dalam Engkau. Kami aman bersama dengan Engkau di tengah-tengah situasi gejolak dunia yang masih begitu mengerikan hari-hari. Haleluya. Ada jaminan keamanan. Seperti Daud berkata kepada Abiatar, tinggallah padaku. Tidak usah takut, jangan takut. Di dekatku engkau aman. Ini juga adalah pesan Tuhan buat kami. Dan bawa kami terus. Untuk kami tidak takut. Kami tinggal dekat dengan Tuhan. Sebab di situ ada rasa aman. Tuhan memberikan ketenteraman, damai sejahtera, sukacita. Haleluya. Dan kami boleh beri kemenangan di dalam Engkau. Ada buah, ada hasil. Kalau kami tinggal di dalam. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Dekat dengan Dia, dekat dengan salib, tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam salib Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ia sudah meneraikan ibadah kami, pujian, doa, penyembahan, bahkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kami disegarkan kembali, kami dibawa kembali untuk kami boleh tetap kuat dalam. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati dimanapun mereka berada di rumah masing-masing, hidup, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian. Berkati apa mereka perlukan, butuhkan, Allah sediakan, Allah cukupkan. Masalah persoalan Tuhan sudah angkat, lepaskan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dimurkan. Percobaan peperangan, terima kemenangan. Yang sakit semua, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak dalam studi sekolah menghadapi situasi yang masih belum menentu hari-hari ini. Tapi kami yakin kuasa Tuhan lebih dari segala-galanya.
Tuhan sudah lalukan semua masalah persoalan virus-virus. Tuhan sudah hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga pada waktunya kami dapat bersama-sama beribadah kembali dalam rumah Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, apa yang mereka selalu beri dan buat bagi Tuhan pekerjaan Tuhan dan semua korban persembahan tantangan ucapan syukur, berkati perpuluhan hak milik Tuhan yang mereka bawa, mereka kembalikan sebagai hak milik Tuhan. Allah berkati sebagaimana firman-Mu, tingkap-tingkap sorga Tuhan buka, pintu langit sorga Tuhan buka, curahkan dengan limpahnya bagi jemaat yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami, mengampuni kekurangan salah kami, berkati di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, haleluya. Dengan penuh ucapan syukur, kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama Roh Kudus menyertai pagi dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya.